Jadi malaikat ora bakal gelem mlebu ning omah sing omah kuwi ana napa? Asune. Malaikat ini malaikat rahmat, nggih. Nek malaikat maut ya tetep mlebu ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanati al-mutasil imlal Imam al-Musannif. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyata ummil mu'minina annaha qalat awwalu ma budi'a bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-solihatu finnaum fakana la yara ru'yan illa ja'at misla falaki subhi summa hubiba ilail khala wa kana yakhlu bi ghori hira fayatahannasu fihi wa huwa at-ta'abbud al-hadisah. Oke, ini enten sedikit hal yang perlu dibenarkan dari pertemuan kemarin. Kalau kemarin itu menyampaikan bahwa ada satu fadilah seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu al-Iraqi, Imam Ibnu Iraqi yang mengatakan bahwa barang siapa di permulaan bulan Muharram menulis di secari kertas Bismillahirrahmanirrahim. Saya kemarin kalau nggak salah keliru ngomongnya 313 nih, 313. Terus yang benar itu mi'atun wa salasa asyrota marrota. Yang benar itu 113. Besok pas tanggal 1 Muharram jenengan usahakan menulis Bismillahirrahmanirrahim di secari kertas sebanyak 113. Selama kertas itu jenengan bawa, jenengan keluarga jenengan insya Allah akan diamankan dari hal-hal yang tidak disenangi, hal-hal yang tidak disukai. Jumlah bismillahnya 113. Kalau menulis Ar-Rahman 50 ya Rahman 50 tentunya khomsina marrotan. Kalau jenengan nulis Ar-Rahman di kertas 50 kali. Kemudian jenengan bawa, jenengan masuk ke rumahnya hakim yang dolim atau pemimpin yang dolim, insya Allah aman dari kedolimannya. Jadi ini satu amalan mujarobat, artinya sudah banyak dibuktikan oleh ulama-ulama bahwa ini amalan yang mujarab. Bisa jenengan amalkan, jenengan tulis besok pas tanggal 1 Muharram. Kebetulan 1 Muharram jatuh malam Jumat. Malam Jumat itu termasuk malam yang mustajab ketika doa itu dipanjatkan. Oh ya, Fahmi ini, apa ini? Oh ini jelasakan hadis yang pertama. Ini hadis pertama ini. Kalau kemarin baru muqaddimah, sekarang hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyata ummil mu'minina. An Aisyata utawi hadis iku diriwayataken saking Sayyidah Aisyah. Ummil mu'minina rupane ibune pira-pira wong mukmin. Terus Aisyah niku garwanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dipersunting oleh Nabi, dinikahi oleh Nabi itu ketika Aisyah usianya baru 6 tahun. Jadi 6 tahun itu sudah dinikah oleh Nabi.
Tapi kumpul serumah itu saat usia 9 tahun. Aisyah ini istri Nabi yang terkenal paling cerdas, yang paling cerdas. Lah Aisyah niki punya gelar Ummul Mukminin. Ya tidak cuma Aisyah, semua garwanipun Kanjeng Nabi itu dijuluki dengan Ummul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Maksudnya apa? Apakah kemudian benar-benar ibu secara nasab? Tentu tidak. Jadi status Ummul Mukminin itu untuk menunjukkan bahwa istrinya Nabi itu wajib kita takdimi, wajib kita muliakan, wajib kita hormati. Di samping itu juga secara hukum fikih tidak diperbolehkan orang itu menikahi istrinya Nabi setelah Nabi wafat. Jadi karena dulu itu ada orang yang mempunyai keinginan pengen menikah dengan istrinya Nabi setelah Nabi itu wafat. Tapi kemudian diberitahu bahwa istri-istrinya Nabi itu statusnya Ummul Mukminin. Dari situ ada hukum hurmatut tazawuj, hurmah atau haram menikahi istrinya Nabi. Makanya kemudian dijuluki dengan Ummul Mukminin. Ummul Mukminin. Terus ada yang nanya, loh, cuma mukmin saja, mukmin yang laki, mukminin kan mukmin laki-laki, tidak Ummul Mukminat. Ya, ada yang menjawab, ya mukminin itu sudah mewakili mukminat. Jadi ini bentuk dari taglib. Taglibud dzukur lil inas. Cukup menyebut laki-laki saja, perempuan sudah terwakilkan. Dan ini hadis tentang permulaan wahyu yang meriwayatkan Sayyidah Aisyah. Padahal ketika peristiwa ini Sayyidah Aisyah itu belum lahir. Tapi hadis ini yang meriwayatkan Sayyidah Aisyah. Maka ada ulama berpendapat bahwa hadis ini statusnya itu mauquf. Mauquf itu maknanya hadis ini sanadnya hanya sampai sahabat, tidak sambung sampai Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan alasan bahwa Sayyidah Aisyah ketika peristiwa ini itu belum lahir. Tapi ada ulama yang mengatakan tidak, bukan mauquf, tapi mausul, tetap sanadnya itu sambung sampai Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena bisa saja hadis ini itu diterima dan didengar oleh Aisyah langsung dari Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi cerita ke Sayyidah Aisyah, dulu loh permulaan wahyu itu peristiwanya seperti ini. Karena memang pada saat pertama kali Kanjeng Nabi menerima wahyu itu Aisyah belum lahir. Kanjeng Nabi itu statusnya istrinya cuma satu, yaitu Sayyidah Khadijah. Jadi ini terkait status hadis apakah mauquf atau mausul. Yang jelas hadis ini oleh ulama dikatakan sanadnya sambung sampai Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi hadis ini ada di kitab Sahih Bukhari. Kemarin dijelaskan bahwa Sahih Bukhari itu as-sahhul kutub ba'dal Quran, kitab tersahih setelah Quran di kitab Sahih Bukhari. Annaha sak temene Aisyah qalat iku ngucap sapa Aisyah, awaluma budi abi, ing ucapan awaluma budi abi. Awaluma utawi kawitane perkara, budia dikawiti bi kelawan ma sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi saking wahyu. Ar-ru'ya iku ngimpi as-solihatu kang bener, as-solihatu kang temen, finnauli ing dalem tingkah turu. Fakana mongko ana sinten Rasul layaro iku ora ningali sinten Rasul ru'yan ing mimpi. Illa ja'at kejaba teko apa ru'ya misla falaki subhi hale umpamani padangi subuh. Terus mriki diterangkan
bahwa sebelum Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu Quran yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu ada muqaddimahnya dulu. Jadi tidak tiba-tiba terus Kanjeng Nabi naik Jabal Nur, terus di Gua Hira, kemudian tiba-tiba didatangi malaikat, itu tidak. Jadi semuanya dimulai dari seringnya Kanjeng Nabi bermimpi. Yang mimpi ini sangat-sangat jelas sekali. Mimpinya itu kalau di sini digambarkan seperti seperti cuaca atau cahaya pada waktu subuh. Maknanya saking jelasnya mimpi tersebut. Jadi saking jelasnya mimpinya apa? Kanjeng Nabi dalam mimpi tersebut itu didatangi oleh malaikat Jibril. Ya, didatangi oleh malaikat apa? Jibril. Nah, di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa mimpi itu termasuk di antara cara Allah menyampaikan wahyu. Jadi wahyu itu apa? Wahyu itu cara Allah memberitahu kepada para nabinya tentang sesuatu. Jadi memiliki dijelaskan ada beberapa cara bagaimana wahyu itu sampai kepada para nabi. Yang pertama, wahyu diterima oleh nabi melalui perantara mimpi. Terus mimpi ini termasuk bentuk dari wahyu. Kados mimpi ini pun sinten niku Nabi Ibrahim ketika diperintah ken nyembelih Nabi Ismail. Tan Quran niku nggih. Quran ya bunayya inni arafil manami anni adbahuka. Setelah mimpi Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail putranya, terus disampaikan ke putranya. Jadi wahyu itu ada yang bentuknya berupa apa? Mimpi. Makanya sekarang itu kan sudah tidak ada nabi, kan berarti sudah tidak ada wahyu yang disampaikan kepada nabi, karena memang sudah tidak ada apa? Nabi. Tapi bisa saja ada berita-berita dari langit yang mana berita-berita itu memang sebuah kebenaran yang disampaikan oleh Allah melalui mimpi. Makanya kadang ada orang ketika dalam kondisi kebingungan terus ngelakoni sholat istikharah. Terus bar sholat istikharah, donga badhe niku terus ngimpi. Ngimpine genah banget. Makanya ciri-ciri ngimpi sing bener-bener nyata, bener-bener niku nggih saking pangeran. Niku rata-rata apalagi mimpi-mimpinya orang soleh itu detail sekali mimpinya. Jadi jelas banget. Nggak kayak mimpi kita, kadang mimpi terus pas ngimpi yo ketok yo jelas, tapi tangi turu terus wis lali mau mimpi ini opo yo, ya kan, kadang nggak jelas. Nah itu kan bahwa mimpi itu ternyata satu di antara beberapa bentuk wahyu. Terus ada lagi wahyu yang disampaikan oleh Allah lewat cara ilham. Orang ilham ini ya. Ilham itu cara di mana malaikat itu meniupkan sesuatu di hatinya Nabi. Jadi tiba-tiba nih Nabi terus ngeten. Jadi wahyu tidak melalui mimpi tapi melalui bisikan di dalam hati. Ilham, melalui ilham. Kados enten iki hadis itu mriki bahwa ya inna Jibril nafakho fi qalbi lan tamu tanafsun hatta tastakmila rizqa wa ajalwa fattaqullaha wa ajmalu fit tolak. Ini hadis yang ada di kitab yang kita ngaji pada Isya itu loh, bahwa dulu Nabi itu pernah hatinya itu dibisiki oleh malaikat Jibril bahwa seseorang tidak akan mati sampai kemudian rezekinya itu sudah sempurna, ajalnya sudah saatnya. Maka nggak pernah ada nggak pernah ada
pernyataan yang benar yang mengatakan bahwa rezeki niku terlambat. Enggak, rezeki itu pasti pas sesuai dengan waktunya, sesuai dengan takdirnya. Dan seseorang ketika meninggal, maka rezekinya telah sudah disempurnakan oleh Allah. Sama kayak nopo niku kematian, ajal itu enggak ada. Ajal itu kemudian nopo niku telat atau datangnya terlalu dini, enggak ada. Ya memang sudah saatnya. Ya, makanya ketika ada orang nanya, ketika ada orang meninggal dalam keadaan bunuh diri, berarti dia mempercepat ajalnya? Tidak. Ya memang ajalnya sudah saat itu. Kan buktinya banyak orang coba bunuh diri tapi nopo gagal. Ya memang belum ajalnya, belum saatnya ia mati. Terus ada wahyu yang nopo niku cara penyampaiannya itu misla solatil jaros. Wahyu seperti yang pernah dialami oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu pernah menerima wahyu dari Allah. Wahyunya itu sampai ke Kanjeng Nabi seperti suara gemerincingnya napa niku lonceng. Dan ini menurut Kanjeng Nabi itu cara sampainya wahyu yang paling berat. Kanjeng Nabi itu pernah dengar suara gemerincingnya napa lonceng sampai kemeringat, padahal pada waktu itu cuacanya dingin. Nah, ini ada yang seperti itu. Terus ada wahyu yang sampai ke Nabi itu langsung dari Allah tanpa perantara malaikat Jibril. Tapi wahyu ini ada yang mengatakan, jadi Allah langsung dialog dengan Kanjeng Nabi, langsung mukalama. Tapi menurut ulama ada yang mengatakan min waroi hijab. Jadi ada penghalang antara Kanjeng Nabi dengan Allah. Terus ada lagi yang mengatakan bahwa ini peristiwa itu terjadi saat Isra Mi'raj. Jadi saat Isra Mi'raj, Kanjeng Nabi itu kan langsung sowan kalian Gusti Allah, ketemu langsung, terus dingendikani Gusti Allah langsung. Tapi ada ulama yang mengatakan dialognya Allah dengan Kanjeng Nabi itu min waroi hijab, ada penghalangnya, ada batasannya. Tapi ada yang mengatakan tidak langsung. Dan ini cara model wahyu yang nomor berikutnya, di mana Allah itu menyampaikan wahyu langsung kepada Kanjeng Nabi, langsung tatap muka, dengar langsung tanpa ada penghalang. Ini menurut ulama yang mengatakan dulu pas peristiwa Isra Mi'raj, ketika Kanjeng Nabi sowan di Sidratil Muntaha, itu langsung ketemu dan melihat Allah secara langsung. Ini ada model wahyu sampai ke Nabi itu kayak suara tawon, suara lebah. Ada yang seperti itu. Ada yang tiba-tiba terus Allah itu memberi tahu atau memberi ilmu langsung ke hatinya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi wahyu sampai ke Nabi itu tidak mesti melalui malaikat Jibril. Tapi kalau Al-Quranul Karim itu pasti melalui perantara malaikat Jibril. Makanya enten Quran niku enten ayat wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi sebenarnya semua yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi, semua yang diucapkan oleh Kanjeng Nabi itu wahyu. Hadis niku nggih wahyu. Tidak hanya Quran. Cuma hadis itu kadangkala melalui perantara-perantara yang tadi. Ada yang langsung ilham dan lain sebagainya. Tapi kalau Quran pasti melalui malaikat Jibril. Jadi ben ngerti, oh wahyu niku ternyata ya bentuknya banyak, macamnya banyak. Berbentuk pengalaman, gara-gara ngaji jadi nambah pengalaman. Terus sebelum Kanjeng Nabi menerima wahyu yang pertama, Iqra, Kanjeng Nabi itu mimpi. Mimpinya itu sangat jelas dan sangat nyata sekali. Kanjeng Nabi ditemui oleh malaikat Jibril, ditemui oleh malaikat yang kemudian ketemu, benar-benar ketemu secara nyata, yakdotan, tidak di dalam mimpi ketika berada di Gua Hira.
Jadi mriki diterangkan kenapa sih harus dimulai dengan mimpi. Mimpinya ini enggak cuma 1-2 kali loh, sering kali. Mriki diterangkan bahwa Kanjeng Nabi itu tidak kemudian mimpi terus tiba-tiba ke Gua Hira, enggak. Sering banget mimpinya. Sering banget. Nah setelah mimpi itu Kanjeng Nabi juga mengalami kejadian-kejadian yang aneh. Kanjeng Nabi ketemu watu ini salam kali Kanjeng Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Jal bayang loh, ya kan? Tiba-tiba melaku lewat ketemu watu ini ulun apa? Salam. Nah niki jadi ngimpi. Ini jelas nih hadisnya ada ar-ru'ya as-sholihah fil naum. Ini menunjukkan bahwa mimpi. Ya, Kanjeng Nabi itu latihannya ketika akan ketemu malaikat Jibril itu sudah latihan ketemu tapi di dalam mimpi. Ben boten kuat, ben boten kaget. Ya, ada tiba-tiba ini ternyata sosok yang sering saya mimpikan. Kan akhirnya familiar. Dibandingkan terus tiba-tiba ketemu tanpa ada pendahuluan. Makanya ini didahului dengan mimpi. Nah, mimpi ini sangat nyata sekali, sangat jelas sekali. Hanya di sini digambarkan mimpinya itu seperti cahaya di waktu subuh. Jadi cahaya di waktu subuh ini menjelaskan saking terangnya, saking jelasnya mimpi tersebut. Sumaku biba mongko nuli didemenaken ilahi mari Kanjeng Nabi apa al-khola'u nyepi. Setelah mimpi beberapa kali di dalam beberapa waktu, terus Kanjeng Nabi mulai seneng kholwah, mulai seneng menyendiri, nyepi. Makanya ono wong kadang wali-wali ini Gusti Allah niku kan ketika nopo niku pengen menata hati, kepengen suluk mari Gusti Allah niku kan kemudian memilih jalan kholwah, ora kumpul karo menungso, ya kan? Jadi golek panggonan sing sepi. Kanjeng Nabi nggih ngoten riyen. Wa kana lan ana sinten Kanjeng Nabi yakhlu iku nyepi sinten Nabi bi ghori Hirain ing dalem Gua Hira. Sampai bocok bihori Hirain boleh, bihori Hira juga boleh. Nah ternyata tempat untuk menyepi yang dipilih oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah Gua Hira. Gua Hira itu posisinya ada di Jabal Nur, masyhur disebut dengan Jabal Nur, ini dhuwur. Nah, kenapa Kanjeng Nabi kok memilih Gua Hira? Kok tidak memilih gua-gua yang lain? Gua Hira, Jabal Nur itu kalau dari Masjidil Haram, dari Ka'bah itu jaraknya tidak jauh. Ini mriki diterangkan itu kurang lebih 3 mil. Atau kalau dikonversi ke ke kilometer itu kurang lebih 4 kilo. Jaraknya 4 kilo. Terus pemilihan kenapa Gua Hira? Ini disebabkan karena Gua Hira itu posisinya tepat lurus sejajar dengan Ka'bah. Kanjeng Nabi ini kan remen sangat meresani Ka'bah. Maka digolek posisi kholwat nyepi sing lurus dengan Ka'bah. Maka nenek takut Jabal Nur ning dhuwur iku ketok. Nek cara sakniki ketok kuwi jam niku lho. Power Zam-Zam kelihatan betul. Nah itu kalau ditarik lurus itu sejajar. Gua Hira dengan Ka'bah niku napa? Sejajar. Makanya Kanjeng Nabi memilih kholwat, memilih nyepi ten Gua Hira. Fayatahan nasu mongko tahannus sinten Nabi fihi ing dalem Gua Hira. Wa utawi tahannus at-ta'abbudu iku ibadah. Alayaliya ing dalem pira-pira wengi dawatil adati kang duweni wilangan. Terus Kanjeng Nabi
teng Gua Hira niku ngapain saja. Kanjeng Nabi niku nek cara bahasane tiyang sakniki niku berkontemplasi. Jadi Kanjeng Nabi niku nggih napa niki mendekatkan diri, ya kan, kemudian tafakur, ibadah di beberapa malam. Nek mriki diterangkan kurang lebih selama 1 bulan. Dan ini masuk ke bulan Ramadan. Makanya napa niku ketika Quran itu turun, ketika Quran itu turunnya di bulan apa? Ramadan. Di bulan Ramadan. Tapi kalau jenengan lihat nih, Quran itu turunnya itu 2 kali. Quran itu turunnya 2 kali. Yang pertama ketika Quran itu turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu nama lain dari Sama'ud Dunya. Sama'ud Dunya itu langit yang paling dekat dengan dunia. Jadi dulu Quran itu turun sak glondong dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Setelah itu baru dari Baitul Izzah atau Sama'ud Dunya turun ke Kanjeng Nabi secara berangsur tidak seketika satu glondong boten. Jadi 2 kali. Pertama dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah keseluruhan. Tapi kemudian dari Baitul Izzah ke Kanjeng Nabi itu tadrijan, bertahap, sedikit demi sedikit. Ya kurang lebih selama 23 tahun. Ya ada ulama yang mengatakan 22 tahun 2 bulan 22 hari, ya dibulatkan selama 23 tahun. Nah ini juga ada faedahnya. Ini ditiru ini. Jadi gini, kalau kalian ngamati, wong sing seneng musik, biasanya nek ono band, niku kepengen mengeluarkan album itu tidak langsung dikeluarkan semuanya. Biasanya itu 1 single dulu. Dinggo nopo? Kodimah, pemanasan. Setelah itu kemudian baru lagu-lagu yang lain dikeluarkan. Itu tujuannya untuk apa? Ketika seseorang itu mendengar, oh ini ada band mengeluarkan lagu ini, terus akhirnya penasaran dengan yang lain. Makanya ketika Quran itu, ini tidak menyamakan Quran dengan lagu loh, itu hanya analogi. Ketika Quran itu ada kabar, Quran itu turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Terus dinanti betul, karena ternyata Quran ini posisinya sudah sangat dekat sekali dengan apa? Dengan dunia. Karena posisinya sudah berada di langit yang paling dekat dengan apa? Dunia. Baru setelah itu turun ke Kanjeng Nabi secara bertahap. Ada kejadian ini, kemudian Kanjeng Nabi diberi wahyu, Quran datangi malaikat Jibril. Terus ada kejadian seperti ini. Kadang nggak langsung, tapi nunggu terus baru kemudian turun ayat Quran dan seterusnya. Niki Kanjeng Nabi itu di Gua Hira ibadah itu selama beberapa malam, kurang lebih selama 1 bulan. Qabla ayanzi'a dalam sedurunge yen to rindu. Jadi yanzi'a redaksi mriki bahasa Arab yanzi'a itu ada orang pergi. Setelah pergi, orangnya itu kemudian rindu, kangen, kepingin mulai, kangen karo keluargane sing ditinggal ning omah. Nah Kanjeng Nabi setelah menyendiri di Gua Hira, itu Kanjeng Nabi ya terus kemudian apa? Rindu, kepingin ketemu keluarganya. Makanya kita beri ayat ini maknanya rindu, bali pulang, tapi karena ada perasaan apa? Rindu. Ila ali mari keluargane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yatazawwadu lan gowo sangu sinten Kanjeng Nabi. Lidzalika krana mengkono kholak, krana mengkono nyepi. Jadi Kanjeng Nabi mara ten Gua Hira kholwah niku beto sangu. Beto napa? Sangu ora kaya wong saiki. Arep kholwah ora gowo apa-apa. Ditakoni bawa bekal apa, ya enggak apa-apa, enggak bawa apa-apa. Cukuplah Allah. Enggak, Kanjeng Nabi itu tetap bawa nopo bekal. Makanya banyak sekali wali-wali di Gusti Allah ketika memutuskan diri untuk melakukan kholwat, untuk menyendiri
mencoba mengenal Allah melalui dirinya, melalui makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya, melalui alam yang ada di dekatnya. Itu tetap orang-orang ahli tasawuf itu tetap bawa bekal. Minimal lah bawa bekal roti atau bawa bekal ciduk atau bawa bekal timbah, tetap bawa bekal. Orang terus kosongan. Makanya ini sing apik. Nek misal jenengan kok tidak antar pundi-pundi, yo kudu nggawa sangu. Ya, nggawa sangu apa terserah. Bawa sangu makanan, bawa sangu uang. Ya kan, nopo ora nggawa duit cash tapi nggawane ATM. Ora nggawa ATM, ora nggawa duit cash nggawane HP kan iki sakniki kan nggih. Nganggo nopo? QRIS. Tetep bawa nopo? Sangu, bawa bekal. Ampun kosongan iki. Sakniki wong niku kliru nggih. Ana wong kholwani iki ning makom, nggowo ora nggowo popo. Ya kan, wis muni ana oleh mangan. Mboten tetep bawa nopo? Bekal. Terus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumayarji'u nuli bali sinten Kanjeng Nabi ila Khadijah maring Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah itu istri yang sangat dicintai oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Khadijah itu janda kaya raya. Sayyidah Khadijah itu masya Allah dianggap korban membantu dakwah Kanjeng Nabi itu tidak hanya hartanya saja, sampai dirinya semuanya yang dipunyai oleh Sayyidah Khadijah itu semuanya diserahkan ke Kanjeng Nabi untuk dakwah. Fayatazawwadu mongko gawe sangu sinten Kanjeng Nabi. Limisliha mari sepadane alayali hatta jaa sehingga teko hu ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa al-haq perkara kang bener wa hali utawi al-haq fi wa hali utawi Kanjeng Nabi fi wari hirain iku ing dalem gua Hira. Jadi Kanjeng Nabi bolak-balik nih. Jadi di gua Hira bekalnya habis, terus kangen Khadijah, terus pulang. Ketika pulang kemudian bawa bekal kembali lagi ke gua Hira. Sampai kemudian terjadi peristiwa Kanjeng Nabi didatangi oleh malaikat Jibril. Jadi begini napa niku prosesnya. Faja'a mongko teko ing Nabi al-malaku sapa malaikat. Faqala mongko ngucap sapa malak ikra. Pada waktu Kanjeng Nabi berada di Gua Hira, Kanjeng Nabi didatangi oleh malaikat. Kemudian malaikat tersebut memerintahkan Kanjeng Nabi untuk ikra, untuk membaca. Padahal diketahui Kanjeng Nabi ummi. Ummi itu tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Tapi terus jangan dimaknani bahwa Kanjeng Nabi tidak bisa baca tulis itu berarti Kanjeng Nabi bodoh, tidak. Semua Nabi itu pasti fatona, pasti cerdas, pasti pintar. Jadi Kanjeng Nabi didesain ummi tidak bisa baca tulis itu untuk menjamin keaslian Quran. Bahwa Quran itu memang bukan bikinannya Kanjeng Nabi. Jadi bisa bisa dijamin bahwa Quran itu memang orisinil, memang bukan bikinannya Kanjeng Nabi. Coba bayangkan kalau Kanjeng Nabi itu pinter baca, pinter nulis, sastrawan handal. Pasti ketika Kanjeng Nabi menyampaikan Quran, orang akan menganggap bahwa itu bikinannya Kanjeng Nabi. Jadi umminya Kanjeng Nabi tidak bisa menulis, tidak bisa membacanya Kanjeng Nabi itu memang sebuah desain dari Allah untuk menunjukkan keaslian Quran. Dulu waktu saya ngaji kali bangun itu dimaknani ummi itu ya tidak kemudian hanya dimaknani ummi itu maksudnya tidak bisa baca, tidak bisa tulis, enggak. Dan memaknai ummi itu maksudnya umul qura. Karena Kanjeng Nabi itu berada di Mekah. Mekah itu ibu kota. Umi itu maknanya ibu loh. Ibu itu pokok.
Terus nek ana bocah cilik nangis, biasanya sing digoleki nopo? Ibu ana wong susah. Ceritane yo maring nopo? Ibu, boten cerita maring bapak. Pokok Kanjeng Nabi niku pokok. Jadi umi itu jangan kemudian dimaknai tidak bisa baca, tidak bisa nulis, berarti bodoh itu tidak. Kanjeng Nabi niku pinter, pinter. Nah, Nabi itu nggak ada yang bodoh. Kalau sekarang yo nek ono wong tidak bisa baca, tidak bisa nulis, berarti identiknya orang tersebut orang bodoh. Buta huruf ini nggak bisa baca, nggak bisa nulis, berarti bodoh. Ketika Kanjeng Nabi diperintah untuk ikra, disuruh membaca, apa responnya Kanjeng Nabi? Faqala monggo ngendika sinten Kanjeng Nabi, ma'ana biqori'in. Jawabane Kanjeng Nabi, ma'ana ora ana utawi ingsun biqori'in iku wong kang maca. Jawabannya Kanjeng Nabi, kon napa niku maca ikra? Jawabane Kanjeng Nabi, aku ora iso maca. Pola mongko ngendika sinten Kanjeng Nabi, fa'akhoda mongko ngalap sapa malak ni ing ingsun. Fagoto mongko ngerakut utawa nyikep sapa malak ni ing ingsun. Hatta balago sehingga katok, sehingga sampai sapa malak mini saking ingsun al jahda ing kekuatane. Jadi malaikat sing nekani Kanjeng Nabi di Gua Hira ketika memerintahkan ikra, jawaban Kanjeng Nabi ma'ana biqori'in. Terus seketika malaikat tersebut nyikep Kanjeng Nabi. Nah pertanyaannya, malaikat Jibril ketika mendatangi Kanjeng Nabi di Gua Hira itu wujudnya seperti apa? Ini kan banyak tidak dijelaskan. Kalau di sini dijelaskan bahwa fagoto hatta balaghu mini al-jad, dan itu menunjukkan malaikat Jibril itu ketika mendatangi Kanjeng Nabi di Gua Hira itu berbentuk manusia. Karena malaikat Jibril itu mendatangi Kanjeng Nabi itu kadang berbeda-beda. Kadang wujudnya kados menungso. Ada satu riwayat itu Kanjeng Nabi pernah didatangi malaikat Jibril kan, terus setelah itu cerita sama Aisyah, ngerti mau sinekani aku sopo? Sinten Kanjeng Nabi? Iku malaikat Jibril. Jawabannya Aisyah nih, rumaos kula wau sahabat Dihya. Soalnya ono sahabat guanteng, namanya sahabat Dihya al-Kalbi. Nah itu pernah malaikat Jibril itu mendatangi Kanjeng Nabi berwujud seperti wujudnya sahabat Dihya. Nah kalau Kanjeng Nabi melihat wujud aslinya malaikat Jibril itu menurut riwayat-riwayat hadis itu dua kali. Yang pertama ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW berada di daerah namanya Ajyad. Ajyad itu kalau sekarang itu ada kan jalan Ajyad itu lho pas umroh. Hotel ini kan hotel Makarim di jalan apa? Ajyad. Terus hotel yang kemarin umroh itu juga berada di daerah apa? Ajyad. Nah dulu malaikat Jibril itu pernah menampakkan wujud aslinya di hadapannya Kanjeng Nabi itu di daerah apa? Ajyad. Itu menurut riwayat pertama itu. Yang kedua saat peristiwa Isra Mi'raj itu Kanjeng Nabi melihat wujud aslinya malaikat Jibril. Berarti berapa kali? Dua. Ada yang mengatakan 2 kali, tapi yang satu sama ketika peristiwa Isra Mi'raj. Yang kedua ketika Kanjeng Nabi itu memiliki keinginan, permintaan ke malaikat Jibril untuk menampakkan wujud aslinya. Jadi dulu Kanjeng Nabi itu penasaran, lalu kepengen ngertos wujudnya jenengan malaikat Jibril. Akhirnya malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya. Malaikat Jibril itu sayapnya itu jumlahnya enten hadis enten riwayat jumlahnya itu 600. Sayapnya jumlahnya apa? 600. Nalikane sayapnya itu dibuka, niku penjuru wetan kulon niku ketutup kabeh. Ketutup karo sayapnya malaikat apa?
Jibril. Berarti saking gedene malaikat apa? Jibril. Jadi 2 kali. Nah ini faghatta hatta balagha bini al-jadda, ini menjelaskan ketika malaikat Jibril mendatangi Kanjeng Nabi di Gua Hira, itu malaikat Jibril berbentuk atau berwujud manusia. Manusia seperti yang ada di mimpinya Kanjeng Nabi. Jadi sebelumnya Kanjeng Nabi mimpi ketemu malaikat Jibril, lah kemudian di Gua Hira ditemui beneran. Makanya ini terus ada yang mengatakan lah ini sampai malaikat Jibril itu nyikap Kanjeng Nabi sekuat tenaga, sekuat tenaga pol-polan mentok kekuatannya malaikat Jibril. Ada yang mengatakan itu kekuatan malaikat Jibril binisbah karena dia berwujud manusia, tidak malaikat Jibril yang sesungguhnya. Ada yang mengatakan ya karena memang Kanjeng Nabi itu banget kuati, timbang malaikat Jibril isih kuat Kanjeng Nabi. Ada yang mengatakan demikian. Suma arsala nuli ngeculake sapa malak ni ing ingsun. Berarti sikap sekuat tenaga terus akhirnya diculaken. Pakola mau ngucap sapa malak ikra. Bar diculaken terus Kanjeng Nabi dingendikani malih ikra. Maca. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun ma ana biqoriin, diperintah maca Kanjeng Nabi jawabane aku gak iso maca. Fa aqada mongko ngalap sapa malak ni ing ingsun, fagoto mongko ngrakut mongko nyikep sapa malak ni ing ingsun. Asaniata ing dalam ambalan kang kaping pindho, mau berdisikep diculaken sakniki disikep malih. Hatta balago sehingga tutup minisane ingsun al-jadda ing kekuatan. Setelah itu terus disikap meneh dengan sekuat tenaga. Suma arsala nuli ngeculake sapa malak li ing ingsun. Berarti sikap sekuat tenaga culki malih. Pakola mongko ngucap sapa malak ikra ngucapo sira Muhammad. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun ma'ana biqoriin. Fa'akoda mongko ngalap sopo malak di ingsun fagoto mongko ngerakut sopo malak di ingsun asalisata ing dalam ambalan kakaping telu. Suma arsalah uli ngeculaken sopo malak di ingsun. Pakola mongko ngucap sopo malak ikro bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus ngeten ilustrasi nih. Kanjeng Nabi didatangi malaikat sing wujude menungso menurut keterangan mriki dan kitab Al-Hasiyah. Setelah itu Kanjeng Nabi disuruh ikra. Padahal Kanjeng Nabi tadi diceritakan ummi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Ikra ya Muhammad, kon moco. Kanjeng Nabi terus mengatakan ma'ana biqoriin, aku gak iso moco. Ini. Terus kon maca malih ya kan, terus jawaban aku gak iso maca 2 kali. Terus diken maca malih, terus Kanjeng Nabi tetap ngomong ma'ana biqoriin, aku gak iso maca. Berarti diulang berapa kali? 3. Ada yang mengatakan Kanjeng Nabi mengatakan ma'ana biqoriin yang pertama itu Kanjeng Nabi menolak, kon maca Kanjeng Nabi nolak. Jadi mengatakan ma'ana biqoriin, aku ora iso maca, kuwi dalam rangka menolak. Coba bayangkan ono gak iso maca, terus jenengan kan maca, macanen moh. Berarti dia nopo menolak. Terus ketika diperintah untuk membaca lagi, Kanjeng Nabi jawab lagi ma'ana biqoriin. Jawaban Kanjeng Nabi yang kedua ma'ana biqoriin ini dalam rangka memberitahu, mengibarkan bahwa Kanjeng Nabi tidak bisa membaca. Nek mau menolak, saiki kon maca nek, terus nolak tapi dalam rangka memberitahu, aku gak iso maca. Nek mau emoh, ya kan? Nek iki aku gak iso maca. Terus setelah itu, diken maca malih jawabane Kanjeng Nabi ma'ana biqoriin. Tapi ten mriki ma'ana biqoriin ini dalam rangka bertanya. Aku bukan moco, iku moco apa? Piye macane? Baru kemudian malaikat Jibril mengatakan ikra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Jadi penolakan Kanjeng Nabi makna bikoriin 3 kali, diulang-ulang 3 kali, itu ternyata berbeda konteksnya. Yang pertama ada yang mengatakan bahwa yang pertama itu penolakan. Yang kedua memberitahu kalau tidak bisa baca. Yang ketiga bertanya, mana bikoriin? Aku gak iso maca, piye carane maca kuwi? Apa sing tak waca? Baru kemudian malaikat Jibril mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min alaq Iqra wa rabbukal akram. Ngoten nggih. Jadi peristiwanya seperti itu. Biar jenengan punya nopo ilustrasi. Oh, berarti seperti ini. Faqala mongko ngucap sapa malak Iqra maca sira Muhammad bismi rabbika kelawan nyebut asma pangerane panjenengan alladzi kang khalaqa kang nyiptakake sinten alladzi. Jadi meskipun tidak bisa membaca karena kemampuannya Kanjeng Nabi, tapi tetap jenengan kudu maca. Karena apa? Jenengan kan maca bismi rabbikal ladzi khalaq. Jenengan pasti bisa membaca dengan kudronya Gusti Allah, dengan takdirnya Gusti Allah. Jadi makanya ketika seseorang itu kenapa kemudian ingin beraktivitas tertentu, ingin melakukan sesuatu, itu dianjurkan tetap nyebut asmani Gusti Allah, kon dzikir, kon maca minimal bismillahirrahmanirrahim seperti kemarin. Untuk apa? Biar jenengan itu ingat dalam segala aktivitas yang diiringi pangeran. Jenengan melakukan apapun, jenengan menunjukkan bahwa tenaga yang jenengan keluarkan, kekuatan yang jenengan miliki sebenarnya hakikatnya itu saking Gusti Allah. Kholako kang nyiptakaken sinten alladzi al insana ing menungso min alakin saking getes sak kempel. Jadi menungso niku diciptakan di antara prosesnya dari sperma ketika bertemu dengan sel telur diproses 40 hari yang pertama 40 hari sini 40 hari yang pertama itu nanti akan berubah menjadi segumpal nopo darah nempel ke dinding rahim. Alak itu kalau kalian cari maknanya, maknanya niku ten kamus niku ada yang mengatakan alak niku maknanya lintah, ngertos lintah. Kewan lintah niku nyedot getih. Pakanane getih. Lintah niku nempel. Makanya ada yang kemudian ilmuwan yang ketika kepengin ngertos kondisi ketika orang hamil di dalam prosesnya itu ada di mana ada kayak segumpal darah yang nempel, bentuknya mirip banget kados nopo lintah, karakternya kan sama nempel, terus nyedot nopo getih. Makanya bayi ning jero weteng itu panganane getih. Nek ana wong hamil, het nopo boten? Boten het, panganane getih. Nah ini makanya alak niku di antara maknane niku nopo? Lintah. Iqra wa rabbukal akram. Iqra maca sira Muhammad wa rabbuka hale utawi pangerane sira al akramu iku zat kang paling mulya. Mergo napa? Mergo napa niki orang menganggap bahwa semua orang itu punya kemuliaan, tapi tetap Gusti Allah niku zat sing paling napa? Mulya. Nah, kita mriki ayatnya tidak hanya sampai sini ya, meskipun di hadisnya hanya sampai sini. Ayatnya itu diteruskan lagi. Diteruskan lagi. Alladzi allama bil qalam, allamal insana malam ya alam. Alladzi rupane dat allama kang ngulang sinten alladzi bil qalami kelawan kolam. Kolam maksudnya pena. Nah, mriki nek tafsir niku dijelasaken. Nabi yang pertama kali dikenalkan dengan tulisan itu Nabi Idris. Jadi Nabi Adam itu belum mengenal apa? Tulisan. Jadi alama bil qalam, Gusti Allah ngajari makhluk tulisan. Itu yang diajari pertama itu Nabi sinten? Idris alaihissalam. Makanya ketika ada orang belajar sejarah di mana
ada zaman sebelum zaman mengenal apa? Tulisan kan ada. Setelah itu kemudian zaman mengenal tulisan. Lah zaman mengenal tulisan itu pertama kali orang yang diajari menulis adalah Nabi Sinten Idris. Kolam. Makanya ulama ada yang mengatakan kolam itu maknanya pena. Kolam ada yang mengatakan kolam ini yang dimaksud adalah kolam yang digunakan untuk menulis takdir yang ada di dunia ini yang ditulis di Lauhul Mahfuz. Terus ten akhirat mriku niku nggih, langit mriku niku enten papan. Jadi bayangkan kados papan tulis. Ten mriku niku enten catatane sing isine takdire kabeh makhluk. Ditulis kabeh. Kados takdire kula jenengan niku enten semua. Lah yang nulis niku kolam niku kados pena. Makanya nek wong belajar nggih ana pulpen ana sing dienggo nulis, ana papane lauhun. Terus ana napa? Pena. Ana sing maknani kolam di sini maksudnya kolam yang maknani kolam yang diberikan kepada Nabi Idris, yaitu kemampuan untuk tulis menulis. Ada yang mengatakan ya kolam ada 3 itu, yang ketiga kolam yang kalian punya itu nih. Kon gowo napa? Pulpen. Makanya sing bener nek ana wong ngaji kuwi kudu nggawa pulpen karo nggawa napa? Buku, nggawa kertas ben apa? Nulis. Makanya nek ana wong ngaji kok cuma modale ngrungokaken niku ngaji licin ngendikane lho. Mergo jin niku nek ngaji cuma napa? Ngrungokaken. Ora ana percetakane, ora ana sing dodol pulpen ing bahasa jin. Di ngaji ana model loro, ana ngaji sing model jin niku ngaji hanya mendengarkan. Ini alamal insana malam ya'lam. Alaman ngulang sinten aladi al insana ing menungso ma ing perkara lam ya'lam kang durung ngerti utawa kang ora ngerti sapa insan. Lah ini wahyu yang pertama kali nopo turun. Faraja setelah Kanjeng Nabi menerima wahyu ini kelanjutan ceritanya. Faraja mongko bali sinten Nabi dia kelawan bawa ayat, mau ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rasulullah faraja mongko bali dia kelawan bawa ayat Rasulullah sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jufu halim bredeg apa fuadu atine Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi diteponi malaikat Jibril tebuairo, dan peristiwa selanjutnya tadi ya sudah diceritakan. Setelah pulang itu dalam keadaan apa? Berdek. Makanya wajar nek awakmu kok kebetulan di tempat sepi yo ngerujin setan terus dredeg gemeter niku wajar. Mergo apa beda jenis. Kanjeng Nabi kali malaikat Jibril kan beda apa? Jenis, beda materi. Meskipun yang mendatangi Kanjeng Nabi itu menurut ulama dalam wujud apa? Manusia, tapi kroso niki beda. Ada tanda yang ini tuh bukan manusia. Ada tanda ini sama dengan orang yang saya temui di mimpi-mimpi saya. Itu loh. Jadi Kanjeng Nabi itu melihat ada tanda yang berbeda, bahwa yang mendatangi saya ini bukan manusia. Materinya kan beda kan, materi aslinya. Manusia teko lemah, malaikat teko cahaya. Udah berbeda materi. Makanya nek ketemu dredeg niku wajar. Jadi nek awakmu karo setan karo jin kok dredeg awake niku napa? Wajar. Sepi-sepi arep maca ayat kursi ora iso. Ya lali kabeh gara-gara napa? Dredeg. Makanya nek ana wong dredeg niku kaprai yo lali kabeh. Enggak bisa mengontrol. Ana wong tampil ning podium dredeg lali arep nyampe ake opo. Wis ngene iki ya. Beda napa wis beda alam nih. Pada kola dalam kondisi dredeg, pada kola mongko manjing sinten Nabi ala Khadijah ing atase Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Pakola mongko ndika sinten Kanjeng Nabi zamiluni zamilu nyelimutono sira ni ing ingsun, zamilu nyelimutono sira ni ing ingsun. Pazamalu mongko nyelimuti sinten Khadijah hu ing Nabi hatta daba sehingga ilang anu saking Kanjeng Nabi apa arau apa wedi apa perasaan wedi apa perasaan panik. Jadi nek ana gemeter adate ana gemeter awake dredeg niku diselimuti.
Kados ngeten iki Kanjeng Nabi dalam kondisi gemetar ulang-ulang matur kali garwane, selimutono aku, diselimuti kalian Sayyidah Khadijah, sampai kemudian ketakutannya Kanjeng Nabi, perasaan paniknya Kanjeng Nabi itu hilang. Ada yang mengatakan ketakutannya Kanjeng Nabi tadi ini fakola mau diko sinten Kanjeng Nabi li Khadijah maring Sayyidah Khadijah. Wa abaro lan nyeritakaken sinten Nabi ya ing Khadijah al khabaro ing kabar ing cerita. Jadi setelah berdeke ilang terus Kanjeng Nabi cerita. Lakon khositu yakti teman-teman wedi sapa ingsun ala nafsi ing ngatasi awak ingsun. Jadi Kanjeng Nabi itu ketakutan, khawatir dengan dirinya. Mereka ada yang mengatakan takut akan apa Kanjeng Nabi? Yang ditakutkan Kanjeng Nabi itu apa yang terjadi pada dirinya? Ada yang mengatakan Kanjeng Nabi takut kalau setelah peristiwa ini Kanjeng Nabi itu kemudian jatuh sakit. Ada yang mengatakan, makanya kadang berweruji terus gemeter terus hawanan kan enten sih. Ada yang mengatakan bahwa Kanjeng Nabi takut akan kemudian setelah peristiwa ini kemudian Kanjeng Nabi meninggal dunia. Karena apa? Ini peristiwa yang tidak pernah dialami oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pakola. Jadi ono wong dalam kondisi ketakutan berarti sing wajar kan kudune dinenang. Harus ditenangkan. Pakola. Makanya ini Sayyidah Khadijah itu asli nih. Sayyidah Khadijah itu asli nih pun ngertos Nabi Muhammad inilah Nabi akhir zaman. Tanda-tandanya itu sudah kelihatan. Bahkan jauh sebelum Kanjeng Nabi itu ditemui oleh malaikat Jibril. Makanya dulu ketika Kanjeng Nabi itu dagang, kemudian kerjasama syirka dengan Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah itu sengaja mengutus utusannya yang namanya Maisaro. Maisaro itu laki-laki. Meskipun kalau di sini Maisaro itu nopo perempuan, tapi dalam cerita ini Maisaro yang menemani Kanjeng Nabi berdagang ke Syam itu nopo niku laki-laki. Maisaro itu dipesenin sekalian Khadijah. Pokoknya itu sepanjang perjalanan kejadian-kejadian aneh yang terjadi catat, ingat-ingat, cerita PKB. Di sepanjang perjalanan Kanjeng Nabi terus diikuti awan. Terus nalikane di di satu pohon yang pohon Sahabi itu loh. Ya kan? Itu terus kelihatan Kanjeng Nabi niku janjane niku pohonnya di sebelah sini, matahari di sini, tapi gara-gara Kanjeng Nabi posisinya pas di matahari terus pohonnya niku nekuk. Kados muter-muter lho dalam rangka nutupi agar Kanjeng Nabi tidak kepanasan. Peristiwa-peristiwa aneh ini yang terjadi kemudian diceritakan ke Sayyidah Khadijah. Makanya kemudian Sayyidah Khadijah semakin mantap meminang melamar Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi itu dilamar loh, bukan Kanjeng Nabi yang melamar. Berarti oleh hukum wong wadon melamar wong lanang. Nah ini Sayyidah Khadijah pun ngertos. Makanya peristiwa ini terus Sayyidah Khadijah itu punya prasangka, ini jangan-jangan ini sudah saatnya Muhammad itu diutus menjadi Nabi. Karena sudah menunggu-nunggu lama loh. Menikah umur 25 tahun Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mengalami peristiwa ini usia yang 40 tahun. Berarti selang berapa tahun? 15 tahun. 15 tahun itu Sayyidah Khadijah menunggu-nunggu. Kapan ini Muhammad diutus menjadi Nabi? Kapan ini? Karena tandanya memang sudah sangat jelas, sudah sangat nyata. Pakolat mongko ngucap lahu maring Kanjeng Nabi Khadijah tu sinten Khadijah kala ampun ngoten Kanjeng Nabi. Ketika Kanjeng Nabi merasa ketakutan akan dirinya, kemudian Khadijah menenangkan. Ampun ngoten Kanjeng Nabi, wallahi demi Allah. Mayuzi ora ngino ka ing panjenengan Allahu sinten Gusti Allah abadan ing dalam saklawase. Ampun ngoten Kanjeng Nabi, Gusti Allah tidak akan mungkin
menghinakan panjenengan selamanya. Innaka sak temene panjenengan latasilu iku yektine nepung panjenengan ar-rahima ing perseduluran. Kanjeng Nabi niku senengane silaturahim. Kali dulur niku apik. Wa tahmilu lan nyonggo utawa bantu sinten panjenengan al-kala ing wong kang apes. Kanjeng Nabi niku seneng bantu wong sing tidak mandiri, orang yang tidak mampu mencukupi kebutuhannya sendiri. Wong sing ora mandiri itu terus dibantu kalian Kanjeng Nabi. Wataksi bulan paring sinten Kanjeng Nabi al-makduma. Bondo kang den sepiake. Maksudnya Kanjeng Nabi itu seneng maringi wong sing ora duwe duit, ora duwe bondo diparingi kali Kanjeng Nabi. Watakri lan nyuguhi panjenengan ad-dhaifa ing tamu. Kanjeng Nabi itu seneng ikramu dhuif ora tamu disuguhi. Watu inu lan bantu panjenengan ala nawaibil haqqi ing ngatasi ponco boyo saking Gusti Allah kang mohokan. Kanjeng Nabi itu senang menolak ketika akan terjadi mara bahaya, terjadi bencana. Kanjeng Nabi menolak napa niku terjadinya bencana tersebut. Jadi Sayyidah Khadijah itu menenangkan Kanjeng Nabi, memastikan bahwa Kanjeng Nabi akan baik-baik saja. Kanjeng Nabi jenengan itu pribadi yang baik, jenengan piyantun ingkang sae, gak mungkin Gusti Allah akan mencelakakan jenengan. Fatolakot moko budalan sopo Khadijah bihi kelawan Kanjeng Nabi. Fatolakot moko budalan bihi kelawan Kanjeng Nabi Khadijah itu sinten Khadijah. Setelah ditenangkan, kemudian Kanjeng Nabi diajak Khadijah. Hatta atat sehingga teko sinten Khadijah bi kelawan Kanjeng Nabi Waraqah bin Naufal ing Waraqah bin Naufal bin Asad rupane anak lanangi Asad bin Abdul Uzza rupane anak lanangi Abdul Uzza bin ibna ammi Khadijah rupane anak lanangi pamane Khadijah. Sahabat dari Kanjeng Nabi tenang, kemudian Khadijah ngajak Kanjeng Nabi sowan ning gone Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal, Waraqah niki lanang lho nggih. Waraqah niki tesih anak dulur kalian Khadijah. Bapake Khadijah sing namine Khuwailid kalian bapake Waraqah sing namine Naufal niku kakang adi dulur. Nek Waraqah kali Kanjeng Nabi niku nasabe ditarik munggane ketemu ning Kusoi. Jadi Kanjeng Nabi niku ditarik ke atas itu mbabane Kanjeng Nabi enten sing asmane Kusoi. Lah ini Waraqah juga sama. Berarti isih sedulur juga, tapi sedulur adoh. Tapi nek karo Khadijah sedulur apa? Dekat. Bapake kakang adikku berarti napa sepupu nggih. Sepupu Waraqah bin Naufal niku sepupune sinten? Khadijah. Isih sedulur adoh Kanjeng Nabi. Wakana ibna ami Khadijah rupane anak lanangi pamane Khadijah. Wakana lan ono sapa Waraqah niku sinten? Imro'an iku awa-awaan. Tanah sorokan Nasrani sapa Khadijah sapa Waraqah fil jahiliyati ing dalem mangsa jahiliyah. Jadi Waraqah niku agamane Nasrani. Tapi Nasrani sing Nasrani yang dereng diubah-ubah. Ada yang mengatakan sebelum meninggal Waraqah niku pun iman Kanjeng Nabi, pun percaya pun iman kelawan Kanjeng Nabi. Berarti pun boten Nasrani. Wakana lan ono sapa Waraqah yaktubu iku nulis sapa Waraqah alkitab ing kitab al-Ibroniyah kang bangsa Ibrani, ahli bahasa Ibrani. Fayaktubu mongko nulis sapa Waraqah minal Injili saking Injil bil Ibroniyati kelawan bahasa Ibrani. Ma'ing perkara saakan ngersakaken Allah sinten Allah ayaktuba ayat nulis sapa Waraqah. Jadi Waraqah niku punya keahlian dalam bahasa Ibrani. Nah jenengan ngertos sakniki wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil, ada kitab Quran. Kalau Quran kan kita tahu menggunakan bahasa apa? Arab. Tapi kalau kitab-kitab yang lain bahasanya apa? Ada yang mengatakan bahwa bahasanya itu bahasa Suryani. Kemarin kan viral nih kok. Pokoknya sih ngomongnya Gufron kan. Menggunakan bahasa apa? Suryani. Jadi ada yang mengatakan kitab-kitab Taurat, Injil itu menggunakan bahasa apa? Suryani. Ada yang mengatakan
mengatakan, ini dari Sufyan, semua wahyu yang diturunkan oleh Allah pasti menggunakan bahasa Arab. Cuma kemudian Nabi lah yang kemudian mengalihbahasakan sesuai dengan bahasa kaumnya. Kalau kaumnya bahasanya bahasa Ibrani, maka yang disampaikan menggunakan bahasa Ibrani. Kaumnya Nabi Muhammad kebetulan bahasanya bahasa Arab, makanya kemudian Quran itu menggunakan bahasa Arab. Makanya besok nih swarga niku penghuni swarga bahasa Arab. Jadi meskipun awake dhewe gini, waduh bahasa Arab ora teyeng, tapi ketika ditakdirkan min ahlil jannah, sesuk ning swarga yo secara otomatis iso bahasa Arab. Maka nih biar niku kan Mbak Mun pernah menerangkan. Jadi akeh wong nalikane nalke mayit menggunakan bahasa Arab karo wong Jawa niku dikritik. Mayite wong Jawa kok nalkene menggunakan bahasa Arab, ora mudeng Pak. Ya kudune menggunakan bahasa apa? Jawa. Dan ketika ini bangun, nek mayite min alil jannah mesti paham bahasa Arab. Ya, mesti paham bahasa apa? Arab. Ya kan kok nek ora iso bahasa Arab lho, ora bahasa Arab sing model kados wong kursus mboten. Bahasa Arab kados misal jenengan baca Fatihah. Fatihah kan kudu Arab kan nggih. Fatihah kudu Arab. Ono salat Fatihah diterjemah gak sah. Allah Akbar diganti Allah Maha Besar misal. Enggak harus apa? Allahu Akbar. Ini Fatihah ya, makanya Fatihah ketika enggak apal yo diganti dikir yang lain. Utawa nek ora iso dikir apapun wis meneng kadar Fatihah, tapi wajib belajar apa? Fatihah, enggak boleh tidak. Jadi bahasa-bahasa kitab-kitab zaman riyen niku ada yang mengatakan dia menggunakan bahasa Suryani, tapi ada yang mengatakan kabeh kitab sing diturunkan Gusti Allah semuanya menggunakan bahasa Arab, cuma kemudian dialihbahasakan oleh nabinya sesuai dengan bahasa kaumnya. Wa kana lan ora sapa Waraka syaikon iku wong tuwa kabiron kang banget tuwane kot amia kang teman-teman butuh. Jadi jangan bayangkan Warqa bin Naufal itu wong tuwa banget, pendeta, terus butuh. Fakolat moko ucap lahu maring Warqa Khadijah itu sapa Khadijah. Ya bena ami anak lanange paman ingsun Isma ngrungokno sira mini beni akika saking anak lanange sedulure sira. Jadi Warqa niku diken mendengarkan ceritanya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena memang secara nasab dhuwur-dhuwuran ini ketemu. Fakola mongko ngucap lahu maring Nabi Muhammad Warqa tu sapa Warqa. Ya benar akhi anak lanange sedulur ingsun, sedulur lanang ingsun. Mada ing apa taro menawa sapa sira. Jadi Kanjeng Nabi dikene cerita, apa kejadian yang menimpamu. Fa'abaro mongko cerita ing Warqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khabar ma ing kabari perkara ro'a kang mirsani Rasul. Kemudian Kanjeng Nabi cerita apa yang ditemuinya, apa yang dilihatnya. Fakola mongko ngucap lahu maring Kanjeng Nabi Warqa tu sapa Warqa. Setelah diceritakan oleh Kanjeng Nabi peristiwa yang menimpa Kanjeng Nabi, jawabannya Warqa ngeten. Hada utawi ikilah malaikat, hada utawi ikilah malaikat sing nemuni Kanjeng Nabi ten dua. Hada utawi iki malak an-namus iku namus. Alladzi kan nazala kang nurunaken Allahu sinten Allah ala Musa ing atase Nabi Musa. Oh iki namus. Padha karo sing nemuni Nabi Musa. Namus niku sing dimaksud Jibril. Jadi nama lainnya malaikat Jibril niku napa? Namus. Nek ten kitab Taurat niku sebutane napa? Namus. Jadi digoleki ten kamus. Namus niku maknane niku penyampai pesan rahasia. Namus niku penyampai pesan rahasia sing sifatnya apik. Lawane namus niku jasus. Jasus itu maknanya mata-mata. Jasus itu elek. Ya, mata-mata.
jasus. Makanya dan hadis itu kan ada larangan wong niku dilarang tajasus, melakukan spionase. Boleh keeleane wong liya diteliti, setelah itu terus diviralkan. Dan iki sing jenenge apa? Jasus. Ada namus ketikane waroko samewu iki berarti podo sing menemuimu kuwi ya podo karo sing nemui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku podo karo sing nemuni Nabi Musa. Ya laitani iling-iling menawa ingsun via ing dalem zaman jenengan diangkat jadi nabi, via ing dalem nubuwat jadaan iku bocah. Jadi waroko punya harapan mugo-mugo wae, tapi ki harapan meskipun anu nggih mustahil terjadi. Mugo-mugo wae Muhammad waktu jenengan diangkat menjadi nabi ngenjang. Kula niku tesih urip dan masih muda. Masih nopo? Muda padahal kondisinya sudah tua. Lain tadi menawa ana sapa ingsun aku lu iku ana sapa ingsun hayang. Iku isih urip. Muga-muga wae kula niku tesih urip. Id yukhriju dalam nalikane musir ka ing panjenengan kaum muka sapa kaum panjenengan. Muga-muga mawon nalikane jenengan sok diusir kaum jenengan kula niku tesih urip. Lho jenengan coba kalian ketika mendengar itu Kanjeng Nabi niku pribadi yang baik. Kanjeng Nabi itu orang yang disenangi oleh banyak orang. Semua orang senang loh. Dengan bukti nopo, ketika Ka'bah itu direnovasi, semua kabilah berebut, merasa berhak memindah Hajar Aswad ke tempatnya. Rebutan. Akhirnya sepakat, wis ngene wae. Awake sepakat sesuk dienteni sapa wong sing pertama kali mlebu Mekah, mlebu Masjidil Haram lewat Babu Salam. Berarti dialah orang yang berhak memindah Hajar Aswad ke Ka'bah. Akhirnya diinteni kabeh. Sapa ya kira-kira sesuk sing mlebu pertama kali? Ternyata sing mlebu pertama kali Kanjeng Nabi. Jenengan ngertos responnya semua kabilah menerima. Oh nek sing mindah Hajar Aswad kok Muhammad, aku rela, aku setuju. Itu bukti sebelum Kanjeng Nabi diangkat menjadi nabi. Kanjeng Nabi itu julukannya Amin, orang yang terpercaya, orang yang semua orang itu senang karena tidak pernah berbuat aneh-aneh. Kanjeng Nabi ini pribadi yang baik. Makanya tadi cara Khadijah menenangkan itu dengan menjelaskan jenengan itu tiang saya. Lah, ketika Kanjeng Nabi mendengar so jenengan itu diusir kali kaum jenengan, kan kaget. Aku pribadi yang baik kok kemudian diusir, salahku apa? Faqala mau ngendika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awamukhriji ana ta wong kang ngetokake ingsun hum utawi kaum. Apakah mungkin kemudian orang yang mengusirku adalah kaumku? Qala ngucap sapa Waraka na'am nggih. Lam yakti ora teko rajulun sapa wong lanang qattu ing dalem jaman kang wis kliwat. Bimis 5 kelawan sepadane perkara cinta kang teko panjenengan bi kelawan ma ila udia kejobot dimusuhi. Tidak ada orang yang seperti jenengan. Jenengan ditatangi malaikat, kemudian jenengan memperoleh wahyu. Tidak ada orang yang seperti jenengan kecuali akan dimusuhi. Ada riwayat lain, ila udia, kecuali akan disakiti. Makanya ngeten iki nggih wis napa nggih sudah menjadi adat para nabi niku nggih dimusuhi kali napa kaum. Maka nenek misal ada wong kok diusir, itu belum tentu orangnya itu orang yang bagi Kanjeng Nabi biyen nggih pernah mengalami napa diusir. Wa yudrik lan lamun nemoni ni ing ingsun apa yaumuka apa dinane sira. Andaikan saja nggih besok kok ini Waraka bilang, andaikan saja besok panjenengan diusir kok kula menangis. Ansur mongko nulungi sapa ingsun ka ing jenengan asnasron kelawan pitulungan muazzarun kang dikuataken. Enjang nek misal kok jenengan pasti usir kok kula tesih urip, saya akan membantu jenengan sekuat tenaga. Sumalam yang syah
nuli ora candle. Ora candle itu maksudnya tidak berselang lama. Waroko tu sapa waroko antuwufiyah rupane yen to wafat sapa waroko. Wafat taro lan putus opo al wahyu opo wahyu. Jadi setelah sowan nopo niki sowan waroko tidak berlangsung lama, kemudian waroko meninggal. Berarti waroko tidak menangi ketika Kanjeng Nabi diusir oleh kaumnya. Kala ucap sapa Ibnu Syihab wa abaro lan paring kabar ni ing ingsun Abu Salamah sinten Abu Salamah bin Abdurrahman anak Jabir sak temene Jabir Jabir Abdillah Al-Ansori kola ing ngucap sapa Jabir wa ali utawi Jabir yuhaddisu iku nyeritani sapa Jabir an fatratil wahyi saking putusi wahyu. Jadi setelah peristiwa pertama Kanjeng Nabi ditemoni malaikat Jibril, itu kemudian wahyu itu tidak berlanjut. Wahyu itu vakum sih, kurang lebih selama 1 bulan. Jadi selama 1 bulan Kanjeng Nabi tidak lagi ditemui oleh malaikat Jibril. Terus niki Fakola monggo ngendika sinten Kanjeng Nabi fi hadisi dalam hadis Nabi. Baina dalam siji mongso ana utawi ingsun amsi iku mlaku sapa ingsun. Pada suatu hari Kanjeng Nabi mlaku-mlaku. Ide sami itu nalikane krungu sapa ingsun. Utawa ide sami itu dumadaan krungu sapa ingsun sultan ing swara minas samai saking langit. Kanjeng Nabi setelah selang 1 bulan melaku piyambakan tiba-tiba mendengar suara dari langit. Farofatu mongko ngangkat sapa ingsun basori ing mripat ingsun. Kanjeng Nabi krungu swara ning dhuwur terus mripate noleh ke atas. Mripate niku didangakaken noleh ke atas. Faidah mongko dumadaan al malaku utawi malaikat. Alladzi kang jaa kang teka sapa malak ni ing ingsun. Bihiroa ing dalem 2 hiro. Jalisun iku lungguh. Ala kursiin ing atase kursi. Baina samai ing dalam antarane langit wal ardi lan bumi. Jangan bayangkan mlaku dhewean ana swara terus noleh darak munggah tiba-tiba ana malaikat sing nemoni Kanjeng Nabi ning Gua Hira lungguh ning dhuwur kursi ten ayang-ayang antara bumi dan langit. Jalan wedi ta ora kira-kira. Faru itu mongko wedi sapa ingsun Kanjeng Nabi niki karena belum terbiasa. Minhu saking malah farojat tu mongko bali sapa ingsun. Fakul tu mongko ngucap sapa ingsun. Kanjeng Nabi mengalami peristiwa itu terus kemudian pulang ke rumah dalam kondisi ketakutan. Fakul tu mongko ngucap sapa ingsun zamiluni zamilu nyelimotono sira ing ingsun zamilu nyelimotono sira ing ingsun. Jadi pulang ke rumah terus ketemu bojone Khadijah kan nyelimuti sama kayak tadi. Fa'anzala mongko temurun, fa'anzala mongko nurunaken Allahu sinten Allah azza wa jalla ya ayyuhal mudassir kum fa'andir wa rabbaka fakabir wa siyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Setelah itu kemudian turun ayat. Setelah itu loh, setelah itu terus malaikat Jibril niku matane ning daleme Kanjeng Nabi. Makanya riwayat itu diterangkan ketika Kanjeng Nabi niku nyuwun diselimuti. Terus cerita, aku mau berditekani wong sing nekani aku ning Gua Hira. Ya kan cerita. Tertarik nih sinten Khadijah. Iki mulai nih ketemu nih. Nah, terus malaikat Jibril itu nekani malaikat Kanjeng Nabi tendalem. Lah pas nalikane malaikat tendalem niku Kanjeng Nabi cerita kalian Khadijah, iki mau lho. Saiki wong ini gini. Sayyidah Khadijah ya nggak ngerti, nggak bisa melihat. Terus Sayyidah Khadijah atur kali Kanjeng Nabi. Iki tesita mriki. Iya, niki cedak. Terus tentang riwayat ini diceritakan Sayyidah Khadijah niku buka baju niku nggak terus buka nang boten. Roknya ini terus diangkat, punggungnya dibuka ngoten lho.
Terus malaikat Jibril melayu. Nah, terus tangklat. Saat ini kita budi melayu, pergi. Terus akhirnya ditutup malih. Terus malaikat Jibril ngomong meneh. Oh ini berarti saya Khadijah berarti ini berarti sanes setan. Berkus setan itu nek weruh udo orang melayu malah nyedak. Ya, semakin terbuka akan semakin apa? Mendekat. Dan malaikat weruh aurat dibuka terus melayu. Makanya nek ono wong dalam kondisi auratnya terbuka, malaikat gak seneng. Sing seneng nopo? Setan. Nek ono wong buka-bukaan nopo? Aurat, setan akan dekat-dekat dengan dia. Nah, pas ngoten niku terus malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang kedua, ya ayyuhal mudatsir, ya ayyuhal mudatsir, iling-iling wong kang selimutan. Mudatsir niku selimutan nganggo pakaian. Nek bangun niku maknani nganggo baju dinas. Wong nek nganggo baju dinas iku bajune niku dobel. Ana baju jero, ana baju jabah. Makane nek wong nek arep pidato, iwan nganggo baju dinas nganggo napa? Jas. Ana sing bagian luar, ada yang bagian napa? Dalam. Kum ngadeka sira. Makane nek wong pidato niku posisine napa? Ngadeg. Kum ngadeka sira, fa'andir mongko medhen-medhenono sira. Warobaka lan ing pangerane sira fakabir mongko takbir sira mongko nyucikake sira. Mergo wong-wong kafir Quraisy niku padha musyrik, padha ngaku nyembah Gusti Allah tapi nggih nyembah berhala. Makane Nabi Muhammad iki pun diken meden-medeni. Kayak wis wayahe awakmu niku ditugasi dadi mundir. Mundir niku napa? Orang yang atau tandi mundir niku wong sing medeni. Dikon fa'andir kon medeni. Wasyabaka lan ing pakaian sira fatohir mongko bersihno sira. Mongko nyucikake sira. Mergo wong Arab. Wong Arab niku nek karo najis niku ora patek perhatian. Wong Arab niku nek bar ngising niku kopet ya biasa. Makanya terus ono Islam, terus ono istinja. Wong Arab itu biasa nih untuk menunjukkan kesombongan. Iku nek nganggo pakaian ini iku di bawah mata kaki sampai nyeret neng nopo iki, neng lemah. Semakin panjang pakaiannya berarti menunjukkan semakin sombongnya. Sebagai bentuk kesombongan itu pakaiannya sampai nyapu latar. Saking dawane nopo? Pakaian. Makanya ini Kanjeng Nabi menurut ahli tafsir nafsir ayat ini Kanjeng Nabi dikeni ampun berpakaian seperti itu. Meskipun Kanjeng Nabi agak berpakaian seperti itu, maksudnya Kanjeng Nabi diken memperingatkan bahwa itu dilarang oleh Allah. Karena apa? Pakaian yang cara makainya demikian, pakaian yang modelnya seperti itu, pakaian yang rawan sekali terkena najis. Waru jazalan ing brolo fajur mongko ninggalo sira. Maksudnya Kanjeng Nabi diken memperingatkan orang-orang sing padha nyembah berhala. Nek Kanjeng Nabi boten. Jadi meskipun ini waru jeza lan ing berhala fajur ninggalo sira, khitope ke Kanjeng Nabi, maksudnya Kanjeng Nabi diken ngilingaken wong sing padha nyembah napa berhala. Fahami ya mongko akeh apa al wahyu wa tataba'a lan delendeng, maksudnya wa tataba'a lan berturut-turut apa wahyu. Setelah kejadian ini kemudian wahyu itu turun secara terus menerus. Jadi tadi ada fatro itu ada masa vakum di mana antara Kanjeng Nabi ditemui malaikat Jibril di Gua Hira dengan ayat yang kedua ini, dengan wahyu yang kedua ya ayyuhal mudatsir, itu ada jeda. Jeda itu bahasanya fatro itu ada kevakuman. Jadi ada waktu di mana Kanjeng Nabi itu tidak memperoleh wahyu. Sama kayak ketika ada hadis nyeritakan Kanjeng Nabi itu lama tidak mendapatkan wahyu. Dicari tahu kenapa sih ini malaikat Jibril tidak pernah datang lagi. Ternyata kemudian suatu ketika tiang sing nopo niku bantu-bantu tendaleme Kanjeng Nabi nyabu. Disapu ning ngisor tempat tidur Kanjeng Nabi niku ana batang asu cilik. Disapu dibuang.
Setelah dibuang, terus malaikat Jibril teko. Pas nalikane malaikat Jibril teko ditakoni kan Kanjeng Nabi. Jenengan kok pun dangu boten mriki. Terus malaikat Jibril matur, kula niku nek ana asu. Malaikat niku nek ana asu ora gelem mlebu ning omah. Jadi malaikat ora bakal gelem mlebu ning omah sing omah kuwi ana napa? Asune. Malaikat ini malaikat rahmat, nggih. Nek malaikat maut ya tetep mlebu ya. Golek kodo angon apa? Asu. Oh, berarti Israil ora wani mlebu ya ana asu. Lho nek asu ya berarti ora bakal mati nek ora dicabut malaikat sinten? Israil masih malaikat apa? Rahmat. Malaikat rahmat ora gelem mlebu ning jero omah sing ning kono ana napa? Asu. Nah itu juga ada waktu di mana malaikat Jibril tidak mendatangi Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini diantara cerita niku bagaimana wahyu pertama kali turun kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. An Anas radhiyallahu anhu an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wallahu alam bisawab.